Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah SPDI. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di SDN Bundung 2, Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di batch 1 LPTK UIN Antasari Banjarmasin dengan nomor peserta 63056000159. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Bundung 2, Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Siap untuk mengikuti pelajaran kita hari ini? Ibu cek kehadirannya dulu ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Baik, untuk memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu, ya. Tujuh belas Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kantong badan. Kita baik, silakan duduk kembali. Baik, untuk memulai pelajaran, Ibu mintakan kepada Ananda Sidik untuk memimpin doa. Ibu persilahkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wabil islami dina. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah. Rabbi zidni ilman nafi'ah. Warzuqni fahman kamilah. Warzuqni fahman kamilah. Walikni bisolihin. Walikni bisolihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini
kita akan memasuki pembelajaran bab 3, yaitu tentang aku anak saleh, tentang indahnya saling menghargai. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, Ibu ingin mengetahui pengetahuan kalian dulu tentang keberagaman di Indonesia. Coba, ada yang tahu suku apa saja yang ada di Indonesia? Suku Banjar, suku Dayak, suku Jawa, Madura. Oke. Kalaunya agama apa saja yang ada di Indonesia? Ya, betul. Nah, jadi untuk pembelajaran kita hari ini yaitu tentang indahnya saling menghargai. Tujuan pembelajaran kita yaitu agar dapat menjelaskan makna hidup saling menghargai dengan benar, kemudian bisa menyebutkan contoh-contoh perilaku saling menghargai dengan benar, kemudian menampilkan contoh-contoh perilaku saling menghargai dengan benar. Sekarang buka bukunya halaman 53 dan perhatikan gambar 3.2. Sudah? Nah, perhatikan gambar, itu gambar tentang hidup rukun. Hidup rukun dengan orang yang berbeda suku, berbeda agama, dan berbeda budaya dengan kita. Nah, jadi kita harus menghargai orang yang berbeda kepercayaan atau suku atau budaya dengan kita. Menghargai itu apa artinya? Menghargai itu menghormati atau selalu menganggap bahwa orang lain penting bagi kita. Karena manusia itu tidak hidup sendiri. Manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya agar bisa hidup dengan baik. Kemudian Allah berfirman kepastian tentang nilainya indah saling menghargai. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, wa la tabghil fasada fil ardi. Quran surah Al-Qasas yang artinya, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menayangkan video terkait tentang hidup rukun. Silahkan kalian perhatikan videonya. Kita harus bercerai-berai, sementara rukun begitu dekat dengan damai. Mengapa harus terpecah? Padahal bersatu jauh lebih indah. Kita memang beragam, meski tak selamanya seragam. Seperti sepasang sepatu, kita tak mungkin saling menggantikan, tapi kita tercipta untuk saling melengkapi. Berjalan beriringan demi mencapai tujuan persatuan. Jika satu hilang, satu sepatu tak mungkin memiliki arti. Indonesia adalah negara multikultural dengan keanekaragaman suku, budaya, ras, bahasa, dan agama. Indonesia menghargai perbedaan dan keberagaman sebagai kekayaan. Indonesia juga mengatur dan menetapkan setiap hak warga negara dengan baik. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 2, urusan agama telah ditegaskan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing
dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Maka tak perlu risau, tak perlu saling mencela, dan tak perlu saling memuja kebencian. Yang harus kita jaga adalah toleransi yang mendekatkan kita pada persatuan dan kerukunan. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, jadi itu tadi adalah video terkait hidup rukun dalam perbedaan agama dan suku. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, bagaimana kalau kita mengadakan ice breaking dulu? Mau? Kita main game ya? Siap? Oke. Nah, sekarang Ibu mau mengadakan game. Kalau Ibu bilang kepala, pegang kepala. Kalau Ibu bilang pundak, pegang pundak. Kalau Ibu bilang lutut, pegang lutut. Kalau Ibu bilang kaki, pegang kaki. Nah, ini melatih konsentrasi. Siap? Konsentrasi? Siap. Lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kepala, lutut, kaki, pundak, kaki, kepala, pundak, lutut, kepala, lutut, kaki, pundak, coklat. Siapa yang dapat? Yeay! Semua yang sebelah sini ya yang dapat ya. Wah. Yang lain kurang konsentrasi. Baik, sekarang kembali ke tempat duduk. Kita kembali ke tugas kelompok. Nah, Ibu punya 3 gambar. Ini gambar adalah gambar tentang perbedaan. Jadi Ibu bagi satu-satu masing-masing kepada kelompok. Silahkan kelompoknya masing-masing itu memberikan komentar atau tanggapan tentang gambar yang Ibu bagi ini. Lalu kemudian setelahnya diedarkan gambar ini ke kelompok yang di sebelahnya sampai kembali ke kelompok yang memiliki gambar ini. Jadi kelompok lain juga memberikan tanggapan tentang gambar ini ya. Nah, Ibu bagikan tugasnya. Silahkan ditulis di bawah gambar tadi komentar kalian. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Tulis komentarnya. Tulis nama kelompoknya ya. Kelompok 1 silahkan. Ini adalah gambar perbedaan
perbedaan suku. Jadi berikan komentarnya tentang gambar ini ya. Kelompok 2 tentang perbedaan agama. Kelompok 3 perbedaan budaya. Nah, tanggapannya itu kan ada gambar macam-macam tarian kebudayaan. Bila sudah, edarkan gambar tadi, punya kelompok 1, berikan kepada kelompok 2, punya kelompok 2, berikan kepada kelompok 3, kelompok 3 diberikan kepada kelompok 1. Bagaimana? Sudah selesai kelompok 1, 2, 3. Nah, sekarang gambar ini kita geser ya. Ini diserahkan kepada kelompok 2. Gambar ini diserahkan kepada kelompok 3 dan kelompok 3 diserahkan kepada kelompok 1. Jadi silakan kalian tanggapi gambar punya kelompok lain. Ayo silakan. Silakan tanggapi. Ya, Bapak mau nangkep enggak? Tulis di bawah tentang gambar yang ini tadi. Ini kan adalah gambar perbedaan agama. Ayo silakan tanggapi. Ya, tulis. Tulis Alia. Nah, ya, tulis. Ya, Sidik, kelompok 2, tulis. Nanti kalau sudah selesai kita geser lagi gambarnya dan kalian juga menanggapi dari kelompok lain. Tulis Alia. Nah, ya, tulis. Ya, Sidik, kelompok 2, tulis. Nanti kalau sudah selesai kita geser lagi gambarnya dan kalian juga menanggapi dari kelompok lain.
Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang kita geser kembali gambarnya. Kelompok 3 tentang perbedaan suku. Kelompok 2 tentang perbedaan kebudayaan dan kelompok 1 perbedaan agama. Nah, silahkan beri tanggapan lagi. Nanti kita akan baca tanggapan yang paling baik. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang kita geser kembali gambarnya. Kelompok 3 tentang perbedaan suku. Kelompok 2 tentang perbedaan kebudayaan dan kelompok 1 perbedaan agama. Nah, silahkan beri tanggapan lagi. Nanti kita akan baca tanggapan yang paling baik. Diskusikan dengan kelompoknya ya. Diskusikan dengan kelompoknya. Sudah selesai? Sudah. Nah, ayo dikumpul. Sudah selesai semua kelompok? Sekarang Ibu akan memeriksa dan memilih tanggapan yang paling baik. Untuk gambar perbedaan agama, Ibu mintakan untuk kelompok 2 membacakan ke depan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan maju. Ayo silakan maju kelompok 2 untuk membacakan komentar dan tanggapannya. Semuanya maju. Semuanya maju. Silakan kelompok 2. Gambar ini sangat menarik. Di Indonesia kita punya banyak agama yang berbeda-beda seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan masih banyak lagi. Saya suka cara semua orang bisa hidup bersama dengan damai meskipun punya keyakinan yang berbeda. Itu menunjukkan meskipun kita berbeda, kita tetap bisa menjadi. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2. Jadi, perbedaan agama ini sangat menarik di Indonesia. Kita punya banyak agama yang berbeda-beda seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan masih banyak lagi. Nah, semua orang bisa hidup dengan damai meskipun punya keyakinan yang berbeda. Baik sekali tanggapannya dari kelompok 2.
Sekarang untuk gambar perbedaan suku. Ibu mintakan kepada kelompok 1 untuk maju membacakan hasil tanggapannya. Baik, Ibu persilakan kepada kelompok 1. Silakan maju ke depan. Siapa yang baca? Nah, ayo baca ya. Gambar ini menunjukkan betapa indahnya keberagaman suku. Di Indonesia, setiap suku punya pakaian, rumah, dan budaya yang berbeda-beda. Kita semua adalah bagian Indonesia yang besar. Semoga keberagaman ini selalu bisa kita jaga dan berhargai bersama. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Jadi, gambar ini menunjukkan betapa indahnya keberagaman suku di Indonesia. Setiap suku itu punya rumah dan punya kebudayaan yang berbeda-beda. Jadi, kita semua adalah bagian Indonesia yang besar. Semoga keragaman ini selalu bisa kita jaga dan hargai bersama. Baik sekali ya tanggapan dari kelompok 1 tentang gambar perbedaan suku. Sekarang untuk gambar perbedaan budaya, Ibu mintakan kepada kelompok 3 untuk membacakan hasil tanggapannya tentang gambar ini. Ayo Ibu persilakan kepada kelompok 3. Budaya kita bisa melihat betapa kaya dan berwarnanya budaya Indonesia melalui seni tari. Di gambar ini kita bisa melihat orang yang sedang berpakaian tradisional dari berbagai suku dan daerah di Indonesia dengan sedang menari dan riang. Setiap tarian memiliki cerita dan makna yang berbeda, dan itulah yang membuat budaya kita begitu istimewa. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik sekali ya tanggapannya tentang perbedaan budaya. Jadi kita bisa melihat betapa kaya dan berwarnanya budaya Indonesia melalui misalnya seni tari. Di gambar ini ada orang berpakaian tradisional dari berbagai suku dan daerah di Indonesia yang sedang menari dengan riang. Setiap tarian dan makna ada memiliki cerita dan makna yang berbeda. Itulah yang membuat budaya kita begitu istimewa. Baik sekali ya. Nah, beri tepuk tangan untuk semua kelompok. Nah, sekarang kita akan membuat kesimpulan tentang indahnya saling menghargai tadi. Jadi, di Indonesia ini memiliki, berapa perbedaan? Perbedaan apa? Agama. Kemudian ras, budaya. Bahasa berbeda juga, betul sekali. Kemudian kita harus saling menghargai dalam perbedaan tersebut, terutama dalam perbedaan agama. Nah, seperti yang terdapat di dalam Al-Quran, surah apa ya? Benar sekali, dalam surah Al-Kafirun bahwa setiap orang itu diberikan kebebasan untuk melaksanakan ibadahnya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jangan saling mengganggu. Jadi indahnya saling menghargai dalam perbedaan suku dan agama itu adalah dasar untuk membuat masyarakat yang aman, tentram, damai. Ya kah? Nah, kemudian agar kita dapat menciptakan dunia yang
aman, dan lebih baik untuk generasi mendatang. Nah, baik, sudah selesai materi kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan mengenai manusia sebagai khalifah di muka bumi. Nah, untuk mengakhiri dan menutup pelajaran, Ibu mintakan kepada Ananda Sidik untuk memimpin doa. Baik, kita cukupkan pelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menutup pelajaran, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,